Ayo temui Arnold. Pura-pura menjadi alien supaya bisa masuk ke area 51. Itu adalah ide yang sangat cerdas, Arnie. Tapi kalau alien yang asli, sebaliknya mereka malah ingin segera keluar dari sana. Berharap untuk bertemu pria abu-abu kecil ya? Ada-ada saja. Saat kecil, kamu pernah melihat alien abu-abu dengan kepala besar dan juga mata hitam. Padahal, itu hanyalah ibumu. Bayi selalu mengalami antigmatisme. Jadi, wajah pertama yang mereka lihat terlihat seperti itu. Antigmatisme secara bertahap memudar, tapi citra humanoid tetap ada di alam bawah sadar. Wow, banyak sekali barang keren di sini. Teknologi inovatif. Obat untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jawaban atas pertanyaan abadi. Arnie, apa kamu tahu seperti apa rupa alien itu? Nah, kamu akan segera mengetahuinya. Kehidupan itu ada berkat seleksi alam. Semua makhluk hidup berusaha keras untuk mewariskan kode genetik mereka ke generasi berikutnya. Jika evolusi berlangsung dengan cara yang sama, maka alien seharusnya terlihat seperti kita. Iya, mungkin dengan beberapa perbedaan. Wow, sungguh gadis yang cantik dengan rahang yang mematikan. Lari, Arnie! Dia ini lebih kuat dari beruang grizzly. Lalu penyelamatan datang untuknya. Arnie, Sheriff pasti tidak mungkin mempercayai pria dengan gaya rambut sepertimu itu. Dan tentu saja tidak ada UFO yang akan ditemukan. Tapi kamu tampaknya terobsesi dengan alien. Arnold, semua orang mengira kamu itu gila. Karena para reptil itu tidak ada. Para ilmuwan berpikir bahwa alien itu terlihat seperti ini. Ini dia si gurita, pikiran kolektif yang terdiri dari organisme hidup. Hidup di bawah tanah dengan mahkotanya yang menonjol keluar dan mencerna cahaya melalui fotosintesis. Pelengkap di bawah ini melahirkan larva yang berubah menjadi kupu-kupu dan menyerbuki organisme utama. Rumah sakit jiwa sudah mengubahmu ya, hanya dalam 1 hari. Hore! Kamu tahu terlalu banyak, jadi kamu diundang untuk bergabung dengan FBI. Dan sekarang kamu akan diteleportasi. Aku akan menjelaskan cara kerja teleportasi. Partikel A dan B terjerat secara kuantum. Itu artinya keduanya bisa berinteraksi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jika kamu memindai partikel C dan interaksinya dengan A, maka B bisa diubah menjadi C. Sekarang yang kita lakukan adalah tinggal memindai 7 oktilion atom di tubuhmu dan menciptakannya kembali di sisi lain bumi. Ini dia. Phew, itu berhasil. Atau mungkin tidak. Menurut hipotesis, semua neuron di bumi memiliki 2 kemungkinan siklus hidup. 1% neuron bisa bertransisi dari satu dunia ke dunia lain menjadi neuron cermin. Jadi, Arnie, sobat, kamu berakhir di alam semesta paralel. Dan tidak ada pandemi di sini. Di sini teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat dan memprovokasi serangan alien. Dan aku pikir tahun 2023 milik kita adalah yang terburuk. Maaf Arnold, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kecuali yaitu kecerdasan buatan. Yang juga memutuskan untuk mengambil alih dunia secara diam-diam. Cepat Arnold, ambillah senjata portal. Itu bisa membawamu pulang. Arnold, jangan! Itu bukan alam semestamu! Tepat pada saat yang paling menarik. Maaf Arnold, aku bukan penggemar berat adegan menyeramkan seperti itu. Jadi mari kita lihat beberapa informasi menarik. Kita doakan teman baru Arnold makan enak. Sekarang, mungkin kita perlu mengenal mereka lebih dekat. Jadi, werewolf disebut lycanthropes. Itu nama yang mereka dapat dari masa Yunani kuno. Pencipta ungkapan itu adalah Herodotus, seorang sejarawan 2500 tahun lalu. Yang ketika mendeskripsikan Scythia, menyebut ada orang yang bisa berubah jadi serigala secara cepat. Sedangkan vampir, kata vampir pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford pada tahun 1734. Arnold, kau masih hidup. Aku senang sekali. Tapi tunggu, apa itu di lehermu? Tidak, kau pasti bercanda.
Kau adalah orang pertama yang digigit vampir dan werewolf di saat yang bersamaan, Arnold. Saat ini aku penasaran kau akan jadi seperti apa. Sementara kau mencari tahu bagaimana hasilnya, aku akan beritahu sebuah fakta menarik. Pada tahun 1999, 907 orang Amerika membeli asuransi untuk diri mereka sendiri. Andai mereka berubah menjadi werewolf saat bulan purnama. Arnold, kau akan agak cepat dikenali jika terlihat seperti itu. Kau harus memilih wujud yang lebih tidak menonjol. Terlebih, di abad pertengahan, rambut merah dianggap sebagai vampir. Frankie sudah menambahkanmu ke dalam daftar temannya. Manis sekali. Dia juga mengumpulkan beberapa orang aneh, sama sepertimu. Semua orang tahu tentang permusuhan lama antara vampir dan werewolf. Tapi aku tidak mengira akan melihat hal seperti itu dalam satu tubuh. Jadi sekarang kau lapar. Dan kau butuh makanan untuk 2 orang. Ayo, segera cari korbanmu. Korban yang sempurna. Selamat makan, Arnie. Tunggu, Arnold, di mana kau? Mau bagaimana lagi? Kau tidak bisa menentang panggilan alam. Tapi ingat untuk bersihkan diri setelahnya. Cara jadi penghisap darah yang keren. Dengan sikapmu, Arnold, kau harus mulai berpikir menjadi vegetarian. Aku lupa memperingatkanmu. Makhluk ganda 2 kali lipat lebih diburu. Kau perlu mengesampingkan perbedaanmu sekarang, karena kau punya musuh yang sama. Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold. Ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau. Dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi, adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan.
kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak? Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serang! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk. Tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik. Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow, kau masih hidup, Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrope karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai, ya?
Apa kamu akan tidur? Tahukah kamu bahwa kamu akan berpartisipasi dalam eksperimen rahasia untuk mengendalikan mimpi? Otak kita adalah superkomputer yang tetap bekerja, bahkan saat kita tidur. Saat kamu berlari dalam mimpi, area yang bertanggung jawab atas pergerakan sedang aktif. Hal yang sama juga berlaku pada gambar visual dan korteks visual. Area-area ini aktif selama kejadian nyata. Itulah sebabnya mimpi terasa seperti kenyataan. Tapi itu hanya mimpi Arnie. Kenyataannya berbeda dan semuanya keras. Apa yang terjadi? Sayangnya Arnold, eksperimen ini tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang bukan lagi mimpi indah, tapi mimpi buruk. Dimakan oleh pria tunawisma bukanlah kematian yang paling menyenangkan, walaupun hanya dalam mimpi. Oh, kamu terbangun. Atau kamu... Dalam mimpi, waktu berlalu secara berbeda. Karena detak jantungmu lebih lambat, tubuh menggunakan lebih sedikit energi. Tapi otakmu bekerja dengan kecepatan yang sama. Persepsi waktu juga tergantung pada jenis mimpinya. Kamu bisa menjalani seumur hidup dalam mimpi. Tapi kenyataannya hanya beberapa menit saja yang berlalu. Kenapa semuanya menjadi aneh ya? Mungkin Tagai bisa memberitahukanmu. Ternyata kamu berada dalam mimpi sadar. Ini adalah keadaan saat tubuh tertidur, tapi jiwa tidak. Kamu bisa mencapai mimpi sadar melalui pelatihan dan juga disiplin yang panjang. Atau kamu bisa menggunakan psilocybin. Seorang atlet menggunakan mimpi sadar untuk melatih gerakan tanpa cedera dan bahkan bisa digunakan untuk menyembuhkan fobia. Apa kalian pernah mengalami mimpi sadar? Beritahu kami di komentar. Keluar dari mimpi sadar lebih sulit daripada memasukinya. Hei, aku punya ide. Dalam mimpi, kamu bisa melakukan apa saja. Dan dalam kehidupan nyata, tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin beginilah caramu menjalani kehidupan yang selalu kamu impikan, Arnie. Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Hanya ada satu jalan keluar. Itu benar, Arnie. Kamu akan terbangun saat meninggal dalam mimpi. Para dokter telah berhasil memperbaiki indera penciumanmu dengan mencangkokkan hidung anjing ke tubuhmu. Tentu saja kau harus membiasakan diri dulu. Tapi hey, sekarang kau bahkan tidak perlu menggunakan filter di Snapchat. Indera penciuman anjing 100 atau bahkan 1000 kali lebih tajam daripada manusia. Dan hidung anjing bisa mencium bau pada jarak 1 kilometer dari sumbernya. Dengan hidung anjing, kau bahkan bisa menentukan kondisi fisiologis dan emosional seseorang. Sangat keren. Tapi sebaiknya jangan bermain-main dengan produk pembersih. Bau cuka, amonia, dan klorin sangatlah tidak menyenangkan bagi hidung anjing. Ups, ya ampun, Arnold, sebaiknya kau melarikan diri. Cukup keren, kan? Anjing adalah makrosom, yang berarti mereka benar-benar hidup di dunia penciuman. Bagi anjing, indera penciuman seperti halnya penglihatan bagi kita. Lumayan juga punya indera penciuman anjing. Bukankah begitu, Arnie? 1 mililiter air mengandung 3,35 kali 10 pangkat 22 molekul. Indera penciuman anjing bisa mendeteksi di antara semua molekul. Jadi satu molekul zat yang dipilih. Jadi, dengan hidung seperti itu, kau selalu bisa menemukan pizza yang paling lezat. Atau berpura-pura menjadi cenayang dan mencari orang untuk mendapatkan uang. Atau bahkan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal raja. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot. Tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya,
Kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii. Hari ini adalah hari terakhirmu. Sama seperti 684.000 orang setiap tahun yang jatuh dari ketinggian. Atau karena kesalahan medis. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika setelah penyakit jantung dan kanker. Oh ya ampun, kamu tertabrak skuter listrik. Itu sangat konyol. Indramu mulai melemah. Penglihatan, penciuman, indera perasa, dan akhirnya pendengaran. Lalu kamu sobat akhirnya mati. Setelah serangan jantung, kamu punya waktu 6 menit sebelum kematian otak total. Jangka waktu ini meningkat dengan keadaan mati suri atau hipotermia. Seorang gadis selamat setelah 6 jam kematian klinis. Dia berbaring di es dengan suhu tubuh 64 derajat dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa membantumu sekarang sobat. Dalam 1 menit kamu akan kehilangan 10% oksigenmu. Oh, dan juga dompetmu. Saat jantung berhenti memompa darah dan gumpalan darah mulai terbentuk. Tapi otakmu kini bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Seorang pria berusia 87 tahun sedang menjalani elektroencephalogram saat dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. 15 detik sebelum kematiannya, EEG mendeteksi gelombang otak khusus di kepalanya. Gelombang seperti itu terjadi saat bermimpi atau saat meditasi. Oleh karena itu pada saat kematian, kamu mungkin benar-benar mengingat seluruh hidupmu. Arnold, saat ini kamu memiliki dopamin 12 kali lebih banyak dari biasanya dan serotonin 20 kali lebih banyak. Itu sebabnya kamu mengalami mimpi yang paling jelas. Selama kematian klinis, hanya 15 orang yang mengalami sesuatu yang menakutkan. Sisanya melihat wajah anggota keluarga, hewan atau tumbuhan, peristiwa masa lalu, atau bahkan cahaya putih yang klasik. Ngomong-ngomong, kata-kata terakhir Thomas Alva Edison adalah, "Di sana sangat indah." Hei, itu pernah terjadi sebelumnya. Arnold, apa kamu tidak ingat bagaimana jika seluruh hidup kita hanyalah serangkaian pengalaman menuju kematian terlintas di benak kita pada saat-saat terakhir kita di bumi? Hai Arnie, harusnya kamu mencari pekerjaan yang layak daripada menyetujui tawaran yang meragukan dari orang asing ini. Pasta gigi rasa burrito baru? Apa-apaan itu? Tidak, jangan dimakan dasar idiot! Pasta gigi mengandung fluorida dan makan sedikitnya 0,01 ons pasta gigi bisa meningkatkan kadar fluorida dalam tubuhmu. Jika kamu makan ini selama 30 hari, kamu bisa terkena fluorosis dan mulutmu akan berubah menjadi galeri seni di mana setiap gigi punya pola dan warna yang berbeda dan juga unik. Arnold, menurutku kamu paling baik dalam memonetisasi eksperimen pada tubuhmu sendiri. Tapi ada sedikit masalah. Bukan hanya wisatawan yang ingin berfoto bersamamu, tapi juga para dokter gigi. Lagi pula kamu satu-satunya orang yang pernah makan pasta gigi selama seminggu. Sulit dipercaya jika kamu mengonsumsi pasta gigi dalam makanan cepat saji. Risiko menderita obesitas meningkat beberapa kali lipat karena zat antimikroba yang seharusnya melawan bakteri di rongga mulutmu akan menghancurkan mikrobioma di perutmu, mengganggu metabolisme, dan membuatmu meledak seperti balon ulang tahun. Aku punya 2 berita. Kabar baiknya, dealermu telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara. Dan kabar buruknya, sekarang kondisimu sangat buruk dan diagnosamu adalah kecanduan pasta gigi. Ya, siapa sangka gara-gara pasta gigi, kamu malah diambang kematian. Kini, rehabilitasi yang panjang dan serius menantimu. Triclosan adalah zat dalam beberapa pasta gigi yang dapat melumpuhkan sistem saraf hanya dari 1 tabung. Kamu akan merasakan anggota tubuhmu mati rasa dan rasa dingin akan menjalar ke seluruh tubuh tanpa henti. Tapi berlari sepertinya tidak mungkin kamu lakukan karena neurotransmitter akan kehilangan kendali atas ototmu. Arnold, saatnya berhenti menggunakan pasta gigi. Dan satu metode yang sangat efektif, penyetelan ulang tubuh. Voila! Dan kamu sekarang seperti baru. Baiklah Arnold,
Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan 3 dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda di balik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu, dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto 3 kali. Dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo, Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beling. Ya, harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Sayangnya, kau akan tidak kasat mata sekitar sejam lagi. Jadi, semoga bisa meloloskan diri. Selamat tinggal, Arnold. Hari yang sangat indah. Apa yang bisa mengacaukan ini? Nah, bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti? Pada saat berhenti penuh karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu, gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. 1 hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat 1 lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan
sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan dua samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi. Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Sungguh petualangan yang luar biasa, Arnold. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Arnold akan hidup di bawah tanah, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini.